Perkenalkan, saya Devi Setiani. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa poin di dalam paper kami. Pertama, di sini ada abstrak. Paper ini mendalam ke dalam isu pelanggaran etika dalam teknologi informasi, khususnya menyoroti kasus pelanggaran privasi. Analisis ini bertujuan untuk memahami dampak etika dan hukum dari pelanggaran ini, serta merinci langkah-langkah untuk mencegahnya. Lalu di poin pertama ada pendahuluan. Di pendahuluan kami ada konteks global TIK. Konteks global TIK ini mencakup perkembangan, tren, dan dampak teknologi informasi dan komunikasi di seluruh dunia. Lalu ada signifikasi etika dalam penggunaan TIK. Ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, antara lain adalah memanfaatkan fasilitas teknologi dengan baik dan benar, tidak masuk atau mengunjungi laman-laman ilegal, tidak membocorkan informasi orang lain, tidak merusak atau mengganggu informasi orang lain, menggunakan alat pendukung yang sesuai standar legal, tidak menggunakan teknologi untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma, tidak menjiplak dan mengakui hak cipta karya orang lain. Setiap kali mencari referensi selalu sertakan sumber supaya terhindar dari prasangka plagiatisme. Memperhatikan tata krama dalam menghubungi orang lain, dan yang terakhir mengunjungi laman-laman resmi meskipun berbayar. Lalu ada fokus pada pelanggaran privasi. Di sini pembajakan atau pirasi merujuk pada tindakan ilegal menggandakan, mendistribusikan, atau menggunakan karya yang dilindungi hak cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta. Lalu di poin kedua ada kerangka teoritis. Di kerangka teoritis sendiri ada definisi etika TIK. Etika TIK sendiri adalah sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, nilai mengenai benar dan salah, hak dan kewajiban tentang TIK yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Lalu ada konsep pelanggaran privasi. Di sini banyak sekali konsepnya, seperti reproduksi, distribusi, pemanfaatan umum, pembuatan karya turunan tanpa izin, pirasi perangkat lunak, pirasi musik dan film, pirasi buku, pemeriksaan dan penindakan hukum, penalti dan sanksi hukum. Lalu yang terakhir ada pemberdayaan antara keamanan dan pelanggaran etika. Keamanan merujuk pada tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sesuatu, seperti sistem komputer, jaringan, informasi, atau sumber daya lainnya dari ancaman, risiko, atau akses yang tidak sah. Saya akan melanjutkan poin nomor 3, studi kasus pelanggaran privasi terkenal. Kasus-kasus terkemuka pelanggaran privasi. Beberapa kasus terkemuka pelanggaran privasi yang mencakup berbagai bentuk hiburan dan konten digital, di antaranya Popcorn Time 2014, Kikastoteres 2016, Drama LK21 2020, Notorious Streaming Sites 2021, Pelanggaran hak cipta di Cina 2022, dan dampak terhadap individu, perusahaan, dan industri. Dampak terhadap individu, kerugian finansial, kualitas produk yang menurun, ketidaksetaraan ekonomi. Dampak terhadap perusahaan, kerugian pendapatan, kerugian reputasi, peningkatan biaya hukum, menurunkan inovasi. Dampak terhadap industri, penghambatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan investasi dan pengembangan, pengurangan kesempatan kerja, kesenjangan global. Serta poin nomor 4, dampak etika pelanggaran privasi. Berikut adalah beberapa bentuk keterlibatan pelanggaran terhadap HKI. 1. Pembajakan privasi, pemalsuan merek dagang, pelanggaran hak cipta, pelanggaran paten, pelanggaran desain industri, pelanggaran hak rahasia dagang, pelanggaran hak pencipta perangkat lunak, pelanggaran hak pencipta dalam media digital, peniruan produk dan desain,
pelanggaran hak moral, dan pelanggaran hak publikasi. Di sini saya akan melanjutkan poin nomor 4 tentang konsekuensi sosial dan ekonomi. Kemudian ada konsekuensi sosial, nomor 1, inovasi dan kreativitas terhambat. Nomor 2, kerugian pencipta dan seniman. Nomor 3, dampak pada pendidikan dan penelitian. Lalu ada konsekuensi ekonomi. Nomor 1, kerugian ekonomi bagi pemegang hak. Nomor 2, penghambatan inovasi dan persaingan fair. Nomor 3, investasi asing dan perdagangan. Nomor 4, ketidakpastian hukum. Lalu ada nomor 5, analisis faktor penyebab pelanggaran privasi. Ada motivasi di balik pelanggaran privasi. Pada zaman modern, pembajakan memiliki hubungan terhadap pembelian secara ilegal terhadap jenis media seperti berikut: peta, formage, lukisan, fotografi, rekaman suara, gambar, program, komputer, dan masih banyak lagi. Lalu ada faktor-faktor yang memfasilitasi pelanggaran. Produk digital digunakan secara ilegal di berbagai wilayah dunia. Perilaku seperti ini menimbulkan dampak buruk terhadap aktivitas e-commerce. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembajakan digital yang berada di wilayah dunia, di mana tingkat pembajakan digital cukup tinggi. Selanjutnya saya akan menerangkan poin nomor 6, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan. Yang pertama di sini ada peran regulasi hukum. Regulasi hukum terkait pirasi memiliki peran penting dalam melindungi hak kekayaan intelektual, mencegah kerugian ekonomi, dan memastikan keamanan global. Lalu ada inovasi teknologi untuk melawan pirasi. Inovasi teknologi untuk melawan pirasi mencakup pengembangan sistem keamanan digital. Lalu ada pendidikan dan kesadaran etika. Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran etika terkait pirasi. Lalu sekarang ada poin nomor 7, yaitu konklusi. Ringkasan temuan analisis. Analisis pirasi menemukan bahwa praktik ilegal ini memiliki dampak serius terhadap ekonomi, industri, dan keamanan. Lalu ada tantangan dan peluang ke depan. Tantangan ke depan pirasi melibatkan evolusi teknologi yang dapat digunakan oleh pelaku pirasi untuk mengelak dari deteksi serta adaptasi mereka terhadap langkah-langkah keamanan yang diambil oleh pihak berwenang. Selain itu, tantangan melibatkan koordinasi lintas batas dalam penegakan hukum untuk menangani aspek internasional dari aktivitas pirasi. Paper ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam tentang pelanggaran etika dalam konteks TIK, khususnya dalam kasus pelanggaran pirasi, dan memberikan dasar bagi perbaikan praktik di masa depan. Sekian, terima kasih. Lah, kok dipencet? Ya nggak apa-apa, nanti kan bisa diedit. Di nomor 4. Dok. 카메라 이런 거